Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Mari kita duduk, kita ambil posisi yang baik untuk sama-sama kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau menikmati hadirat-Nya. Oleh sebab itu saudara, persiapkan hatimu, kita bawa segenap perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu, mari kita angkat pujian ini. Naikkan pujian ini bersama. Ku cari wajah. Kami panggil nama-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Mencari wajah kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Ku panggil nama-Mu, Kau menjawab jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, oh sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Bagi semua orang yang membutuhkan. Lebih lagi katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau mendarah perlindungan kami. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, haleluya. Bagi semua orang
kasih Tuhan, terima kasih kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Itu karena kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menolong kami sepanjang seminggu ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Kami di sini berkumpul untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa urapi kami senantiasa. Urapi kami yang bertugas ya Tuhan. Urapi semua jemaat-Mu baik yang di sini maupun yang di rumah ya Tuhan. Kiranya senantiasa berkat-Mu ada atas kami ya Tuhan. Terima kasih biarlah kiranya penyembahan kami, puji-pujian kami juga berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau juga telah tibakan hamba-Mu di tempat ini untuk melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya semua kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Senantiasa kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih kami serahkan semuanya kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam kiri kanannya. Katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat segala pujian syukur kita kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia haleluya, ku mau sorak tentang Dia haleluya. Tidak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, keselamatannya tak ada. Bagikan ku puji Tuhan, segala puji syukur, segala puji syukur. Oh, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh,
atas Bapak Ibu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi, sorak haleluya, haleluya, soraklah haleluya, haleluya, sorak haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau lebih lagi memuji Tuhan bersama-sama. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Dialah segalanya. Kita naikkan pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti dari batu karang dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Berjalan bersama Dia, tak takut. Berjalan bersama Dia, sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan
bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa, ku tak takut bahaya. Selamanya ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, ku yakin ku tak sendiri, Yesus. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya kita masih kuat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama belajar satu lagu yang nantinya akan sesuai dengan tema Natal kita. Judulnya adalah Bangkitlah Menjadi Teranglah. Mari Bapak Ibu, kita rindu semua untuk menjadi terang bagi dunia ini. Bangkitlah menjadi teranglah. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah, bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sekali lagi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Sebab kemuliaan Tuhan, Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah, bangkitlah menjadi teranglah, bangkitlah menjadi teranglah. Haleluya. Bapak Ibu, saatnya kita mau sama-sama persiapkan hati kita bersama untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sesuai dengan tema kita bulan ini, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dan mari kita bersama, saya rindu kita naikkan pujian ini, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan
padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia menuntunku cair yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dengan kasih Kristus, Ibu Lia akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bimbingan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan Tuhan hadirat-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau menghidupi setiap firman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya, kami boleh berjalan dengan iman Tuhan. Kami mau melangkah Tuhan. Dan kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu lah Tuhan yang melindungi kami, yang menyertai kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka telinga pendengaran kami hanya kepada suara Gembala kami yang baik. Tuntun kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu membawakan isi hati-Mu saja dan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau duduk diam, menerima firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Reviawan Datu. Haleluya. Selamat pagi saudara, selamat kita berjumpa di hari Minggu. Walaupun Indonesia kalah 0-4,
Mike Tyson juga kalah. Tapi malaikat juga tahu siapa pemenangnya kalau kita di dalam Tuhan ya. Dari hari Jumat ini kayaknya kali ketiga saya membawakan firman Tuhan. Dari Jumat saya udah di sini dan ada pelayanan di GPDI Ketapang, pelayanan keluarga Emmaus, ada juga jemaat AMS yang hadir di sana kemarin. Terus kemarin juga kami ada pelayanan di ibadah penghiburan untuk satu jemaat kita, Ibu Lois atau Tante Beben. Dan saya ada pengalaman pertama pergi ke TPU Tegal Alur ya, yang Kristen punya. Dan memang ada beberapa pemakaman di saat yang sama. Saat kami datang sedang ada ibadah penghiburan dari gereja lain. Saat kami selesai, persis sebelah kami langsung mulai lagi ibadah penghiburan. Tapi kita tahu itulah bukan tujuan akhir dari anak-anak Tuhan. Ya, itu cuman untuk jasad kita. Tapi tujuan akhir dari kita, domba-dombanya Tuhan, Mazmur 23 ayat 6. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Nah, saudara yang kekasih, bicara mengenai gembala yang baik, hari ini kita akan melihat dari Mazmur Fatsal yang ke-23. Mazmur ini Mazmur yang dekat dengan saya. Kenapa? Karena saat saya sekolah Alkitab, chapel, pertama kami ini harus memberikan khotbah di ibadah siswa-siswi yaitu chapel. Dan Mazmur 23 yang saya angkat. Lalu kalau saudara ada yang ingat waktu kita masih ibadah di Esparman ya, di Selipi. Dulu papa itu suka undang maju siapa yang ikut SOM ya, School of Ministry. Nah, saya pernah dipanggil juga maju. Mazmur 23 juga. Di Cianjur, Mazmur 23 juga. Di Bali pun saat Helga Nemo undang saya pertama kali khotbah, sebelum sekolah Alkitab, Mazmur 23 juga. Jadi memang Mazmur ini punya tempat yang spesial untuk saya pribadi. Tapi mari kita lihat pada pagi hari ini. Sekali lagi Mazmur 23 ayat yang pertama. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah takkan kekurangan aku. Ya, amin. Satu kalimat yang menjadi pembukaan dari 6 ayat secara keseluruhan. Yang bicaranya siapa? Daud. Dan saat dia bicara, dia sebagai apa? Sebagai raja. Tapi dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my shepherd. Sebagai seorang raja yang sudah memiliki segalanya, harta, kekayaan, jabatan, kuasa, istri, semuanya sudah dimiliki sebagai seorang raja. Tapi saat dia berbicara kepada Tuhan, dia bilang, the Lord is my shepherd. Nah, kalau kita lihat posisinya, kalau dia bilang, the Lord is my shepherd, berarti dia adalah domba. Dia tempatkan dirinya di bawah Tuhan. Sungguh satu proklamasi, deklarasi, pengakuan iman yang keluar dari mulut seorang yang sudah menang dalam berbagai macam peperangan, tidak pernah kalah. Hatinya disebut orang yang berkenan kepada Tuhan. Kerajaannya tidak pernah diserang, tidak pernah dikuasai oleh siapapun, tapi dia bilang, aku adalah dombanya Tuhan.
satu perendahan diri, tidak melihat dirinya siapa, tapi dia lihat Tuhannya sebagai apa. Dan kalau dia bilang, the Lord is my shepherd. Kalaupun aku raja, kalaupun aku kaya, kalaupun aku berkuasa, kalaupun aku berhasil, ada satu pribadi yang ada di atasku dan aku ada di bawahnya. Saudara, orang disuruh rendah hati. Tinggi hati dibenci oleh Tuhan. Kadang orang suka cari rendah hati itu tujuan. Orang pengen, ada orang yang ingin disebut rendah hati. Ada orang yang ingin memiliki kerendah hatian itu. Mereka menjadikan rendah hati itu sebagai tujuan. Itu yang mereka kejar. Yang sesungguhnya rendah hati itu adalah satu produk, satu hasil dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas kita, dan kita dengan berbagai macam prestasi kita, dan kita bilang, no, aku hanyalah domba, Tuhan gembalaku, Dia yang menuntun, Dia yang membimbing, Dia yang membawaku di depan. Maka kerendah hatian akan muncul pada akhirnya. Daud, orang yang berkenan kepada Allah. A man who after my own heart. Orang yang selalu mengejar isi hati Tuhan. Yang mengejar kesenangan Tuhan. Dia bilang, the Lord is my. Kita bisa bilang, the Lord is a shepherd. Tuhan adalah gembala. Kita bisa juga bilang, the Lord is your shepherd. Saya bisa bilang gitu. Tuhan adalah gembalamu. Tapi apakah kita berani bilang seperti Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku? Satu kata kepemilikan secara pribadi. Dia menyatakan kepada Tuhan bahwa, oh Tuhan, Engkau adalah milikku. Saudara, kadang kita ngaku bahwa Tuhan adalah milik kita waktu kita susah. Ya, Tuhan adalah pembelaku, bersama Tuhan aku menang. Tuhan tidak pernah meninggalkanku kalau lagi banyak masalah. Kalau ada lagi sakit, coba kalau lagi sehat. Apakah kita akan seperti Daud? Berani bilang, Tuhan, the Lord, satu-satunya, Yahweh, tidak ada yang lain. Dia satu, my shepherd. Dan sekarang kalau kita posisikan kita di posisi Tuhan. Saat dia bilang, saat dia mendengar ada umatnya, ada anaknya yang bilang, oh Tuhan, Engkau adalah milikku. Engkau adalah gembalaku. Ada satu pengakuan yang gini. Waktu papa sakit, dirawat di Medistra waktu itu. Dia sempat masuk ke ruang ICU ya, untuk dibuat tidak sadar selama 4 atau 5 hari. Selama beliau ada di dalam ruang ICU, saya jaga di luar, di ruang tunggu. Setiap malam, saya tidur di kursi. Saudara sendiri tahu kursi bagian penunggu Medistra itu seperti apa ya, bukan tempat yang nyaman untuk tidur. Memang waktu itu ada beberapa orang yang bilang, tenang Rev, kamu gak sendirian, nanti saya temenin. Betul, mereka temenin, malam pertama aja. Malam kedua, malam ketiga, malam berikutnya saya sendirian. Dan begitu papa sudah mulai sadar siuman, dia bilang, terus udah bisa ngobrol, dia tanya ke saya, siapa yang tungguin papa setiap hari atau setiap malam? Waktu itu saya bilang Revi.
Terus dia bilang satu kata, "That's my boy." Itu kata yang singkat. Tapi kata yang saya tidak pernah lupa sampai sekarang. Kenapa? Ada satu pengakuan dari ayah saya. Kita semua pengen pengakuan. Dan ayah saya bukan seorang yang gampang memberikan pengakuan, pujian. Tapi seperti itu pun itu sudah jadi pujian yang luar biasa untuk saya. That's my boy. Sekarang kalau kita bandingkan saat Tuhan melihat umatnya yang dia bela, yang dia angkat, yang dia ambil, yang dia bebaskan dari belenggu dosa. Dia bilang, Daud, aku ambil engkau dari padang gembala. Engkau gembala bukan siapa-siapa, aku yang menjadikan engkau raja. Dan saat dia raja, dia bilang, oh Tuhan, engkau adalah gembalaku. Apakah Tuhan tidak akan suka hatinya melihat ada satu pengakuan yang muncul dari mulut seorang Daud? Pengakuan itu penting, pengakuan itu perlu. Makanya banyak orang yang bilang, baptisan sih nggak penting. Dibilang kemarin kami di Cianjur minggu lalu ada 10 orang yang dibaptis. Semuanya anak muda. Terus ada jemaat Cianjur yang tanya ke jemaat yang lain. Karena kita di Cianjur agak jarang itu baptisan. Dia bilang, Ci, kalau ada orang yang pengen dibaptis, dia daftar bulan ini, baptisannya 3 bulan lagi. Terus dia keburu mati. Masuk surga atau neraka? Ini betul, dia nanya. Itu orang nanya ke satu Cici itu cerita ke Irma. Ya Cici itu nggak bisa nggak bisa jawab. Tanya ke saya juga, saya nggak bisa jawab itu. Dia pengen dibaptis, nunggu, tapi pengen. Cuman karena jadwalnya nggak ada, bukan kesalahan dia kan. Terus keburu mati sebelumnya. Masuk mana? Dibaptis itu sebagai pengakuan iman bahwa kita percaya menerima Tuhan. Dan disaksikan oleh banyak orang. Bukan saja orang, seisi surga juga melihat. Dan disebutnya mereka bersukacita, bersorak-sorai. Satu pengakuan harus terlihat. Ada juga kan yang bilang misalnya, nikah mah gak usah rame-rame. Biasa aja. Yang penting diberkati, diteguhkan. Saya pernah ngomong gitu dulu sama Irma. Tapi terus Irma bilang, enggak, bukannya kami yang pengen mewah. Tapi itu harus dideklarasikan, harus banyak orang yang tahu, yang lihat bahwa apa? Bahwa saya mengambil Irma, Irma menerima saya. Ada satu pengakuan yang diberikan. Daud memberikan pengakuan itu, satu pengakuan yang ditulis di dalam bukunya Allah. Dan tetap bertahan ribuan tahun kemudian sampai sekarang. Tetap menjadi berkat, tetap menjadi sumber kekuatan bagi kita. Kenapa? Cuman satu bicara, the Lord is my shepherd. Dia adalah gembalaku, dan dibilang takkan kekurangan aku. Kalau di dalam bahasa lain, aku sudah tidak mau apa-apa lagi. Udah cukup Tuhan itu bagiku. Nah, kalau begitu artinya apa? Di ayat yang pertama, kalau Tuhan sudah cukup bagiku, He is our provider. Dia adalah penyedia. Telkomsel, Indosat, ProXL dan lainnya disebut ISP, Internet Service Provider, dan banyak merek yang lainnya. Provider, mereka apa? Penyedia layanan internet. Kemanapun kita pergi, penyedia itu tetap ada bersama dengan kita. Dan kita tidak pernah kekurangan koneksi karena apa? Jaringan si penyedia itu ada terus kemanapun kita pergi. Tapi Daud dia bilang, the Lord is my shepherd, aku tidak akan kekurangan lagi. Penyedia adalah seseorang yang memberikan sesuatu yang dibutuhkan. Jenny, anak saya, karena dia anak saya, dia dekat sama saya.
Dia tidak kekurangan satu apapun. Yang dia butuhkan sudah saya cukupkan. I am his provider. Dia tidak kekurangan apapun karena apa? Karena saya tahu kebutuhan dia apa. Dan begitu dia melihat saya sebagai ayah menyediakan semua yang dia perlukan, dia melihat saya sebagai sumber kehidupan. Kalau bukan sumber dana rekening transferan. Karena kemarin dia ya udah Jenny beli itu makanan karena sekarang banyak yang cashless gitu, papa transfer ke dana Jenny. Ya, supaya dia bisa bayar pakai kris. Itu di restoran, Saudara. Terus saya otak-atik handphone saya untuk transfer, terus dia berdiri dari meja kursinya, terus dia mendekat kepada saya pegang handphonenya. Udah terbuka dananya. Saldonya masih saldo yang terakhir 29.000, masih belum update. Dia tungguin aja gitu, Saudara. Loading sampai berubah aja 150.000 baru dia pergi. Tapi dengan demikian apa? Dia tidak pernah jauh dari saya. Kenapa? Karena I am his provider. Aku adalah penyedianya. Seperti Tuhan menjadi penyedia, provider untuk Daud. Enggak semua orang berani bilang dan bisa bilang, aku takkan kekurangan. Kenapa? Daud bilang begitu karena dia tahu apa yang Tuhan cukupkan itu yang dia perlukan. Banyak dari manusia gagal paham karena Tuhan tidak mereka lihat sebagai seorang provider. Sebab apa? Yang mereka minta adalah yang mereka inginkan. Bukan yang mereka butuhkan. Dan Tuhan gembala hadir, dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Makanya di ayat yang pertama itu kita melihat dia sebagai penyedia. Dia sebagai provider. Mari kita buka Filipi 4 dan saya rindu kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-19. Udah muncul. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Cuman satu orang yang amin. Tapi apa yang kita lihat? Ini kata-kata Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia tahu apa yang jemaat Filipi butuhkan. Dan dia tahu siapa yang bisa memberikan kebutuhannya itu. Dan Tuhan kalau memenuhi kebutuhan kita. Menurut kemuliaan dan kekayaannya. Di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus ikut Tuhannya. Cari Tuhannya dulu. Jangan harap dia penuhi keinginan kita. Tapi Tuhannya tidak kita ikuti. Di dalam Kristus Yesus menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saudara. Di ayat yang kedua. Dibilang. Satu ayat aja udah 15 menit ya. Ini ada 6 ayat. Berarti kalau 6 kali 15, 90 menit saudara. Saudara siap mendengarkan khotbah 90 menit? Amin ya. Jadi nanti Desember pertama saya nge-khotbah lagi, udah sekaligus di sini. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan itu dalam bahasa Inggrisnya, he make me lie down. He make me rest. Dia membuat aku beristirahat. Beristirahat di mana? Di green grass and still water. Kalau dalam bahasa domba, green grass and still water itu rumput hijau dan air yang tenang itu adalah makanan dan minuman
sumber kekuatan mereka untuk hidup. Makanya Yesus pernah bilang di Matius 6, jangan khawatir apa yang kau makan minum pakai, katanya. Lihat burung di udara, mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak menyimpan makanan di lumbung, tapi Tuhan memberi mereka makanan. Apalagi kalian lebih daripada burung, katanya. Artinya apa? Yesus memperhatikan kebutuhan dasar kita, kebutuhan fisik kita. Saudara yang kekasih, ada satu poin atau maksud yang Tuhan ingin kita belajar melalui ayat yang kedua. Sekali lagi, rumput dan air bicara mengenai makanan secara jasmani untuk domba. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, lewatin Laut Teberau kan, begitu mereka sudah naik keluar dari laut, mereka capek. Udah jalan, dikejar-kejar, terjebak, terus terbuka itu, Laut Teberau, mereka juga nyebrangnya juga nggak bisa santai, harus cepat, mereka haus. Begitu mereka sampai di seberang, mereka bilang, ini kami mau minum apa? Dan Musa, ada sumber air pahit. Tapi Musa lempar tongkatnya, lempar kayunya, sehingga air itu menjadi sumber air yang bisa diminum. Ya, begitu berjalan lagi, mereka lapar dan haus lagi. Ini kami makan apa? Tahu gini sih nggak usah keluar dari Mesir. Terus Tuhan bilang apa? Aku akan mengirimkan roti dari surga, mana setiap pagi. Mana setiap pagi? Burung puyuh sebagai daging setiap sore. Mereka mendapat makanan itu setiap hari. Sampai hari yang ke-6 tidak ada dan mereka harus simpan itu sebagai bekal untuk keesokan harinya. Lalu mereka berjalan lagi dan mereka haus. Dari mana kami minum? Akhirnya Musa ambil tongkatnya, dia pukul gunung batu di Horeb. Keluar air dari batu karang itu. Saudara perhatikan, apa yang saudara perhatikan? Bahwa bangsa Israel membutuhkan jasmani, keperluan jasmani, yaitu apa? Makan dan minum. Nggak usah ngomong Taurat dulu. Belum naik ke Gunung Sinai ini, belum ada 10 perintah Tuhan. Makan dan minum dulu. Setelah makan dan minum, orang Amalek menyerang. Peperangan melawan bangsa Amalek. Dan mereka menang. Saudara lihat tidak? Ada satu persiapan yang harus dilakukan oleh kita. Dan kita tidak bisa siap dengan tubuh yang lemah. Makanya Tuhan bilang, makan, minum, baru kamu bisa perang. Kan Matius 4 ayat 4 bicara apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Bukan roti tidak penting. Roti penting, makanan jasmani penting, makanan rohani jauh lebih penting. Tapi bukan berarti lu nggak boleh makan. Oh, ada yang kayak orang suci gitu ya, saudara ya. Oh, saya sih nggak suka makan, bro. Saya sih nggak suka makan. Makanan saya mah sedikit. Nambahnya banyak. Ada dulu teman sekolah saya waktu sekolah Alkitab. Dia duduk sebelah saya, lelaki. Nah, kami ini dapat giliran untuk khotbah singkat di chapel. Giliran chapel itu sudah diberitahu 2 minggu sebelumnya. Jadi dia sudah tahu, oh ini gua chapel nih hari ini tanggal segini. Dan tahu saudara apa yang dia lakukan? Sebelum dia chapel, dia puasa. Puasa tentu tahu artinya ya, tidak makan, tidak minum. Apakah dia puasa H-1 sebelum dia chapel? Sekarang puasa, besok chapel. Apa dia puasa H-3?
Nah, kalau 3 hari puasa itu puasa kewajiban untuk siswa-siswi sekolah Alkitab di GPDI. Semua harus ya. Saya pernah, papa saya pernah juga, pokoknya semua harus. 3 hari udah wajib. Ini teman saya. Tebak berapa hari saudara sebelum chapel dia naik puasanya? 10 hari. Sedangkan kita kadang dari pagi sampai siang gak makan aja udah kesel kan bawaannya ya. Kadang-kadang marah gitu. Nggak pengen marah, cuma bawaannya aja gitu ya. 10 hari. Terus saya pikir, ini nih pasti nih ada urapan Tuhan. Iya dong. Maksud saya begini. Dari si yang mau puasa juga, dia juga mengharapkan diurapi oleh Tuhan. Makanya dia minta melalui doa dan puasa. Dan dia puasa 10 hari sebelum chapel. Jadi dia buka puasa makan setelah dia naik. Begitu dia naik, saudara tahu 10 hari puasa itu banyak yang berkurang. Bukan saja gula tapi garam juga berkurang. Nah garam ini kan ada dokter Susi enggak? Oke, ada. Berarti saya nggak akan ngomongin soal garam lagi. Saya ngomongin firman Tuhan aja ya. Jadi begitu dia naik ke atas, waktu dia baca firman Tuhan, kebanyakan bengong. Jadi kayak ngeblank gitu saudara. Dia ngomong apa? Ngeblank. Dia kata saya dalam hati waktu, mungkin karena puasa. Nah, tapi balik lagi apa? Bahwa makanan secara jasmani itu penting, saudara. Disebutnya kan logika tanpa logistik tidak jalan. Betul? Ada betulnya. Nggak bisa mikir itu. Orang lapar disuruh mikir, nggak bisa. Jadi makanya Tuhan bilang, Daud bilang, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing ke air yang tenang. Artinya apa? Kebutuhan secara jasmani Tuhan sediakan bagi dombanya. Karena Tuhan tahu itu basic needs dan itu yang akan dipenuhi oleh Tuhan. Singkat, Elia, waktu dia mau dibunuh sama Isabel, dia lari kan. Begitu dia lari terus dia capek. Dia duduk di bawah satu pohon terus dia bilang, udahlah Tuhan, angkat saja aku, bunuh saja aku tidak mau lagi hidup. Terus dia kecapean, dia tidur. Pas dia tidur, malaikat dikirim Tuhan, bangun, ditepak. Ini ada roti bakar dan air. Roti bakar saudara. Makan Elia. Habis makan terus dia tidur lagi. Capek. He needs rest, dia butuh istirahat. Tuhan bilang, bangun, kasih makan lagi, minum lagi. Dan akhirnya dia makan dan minum, lalu dia jalan naik ke gunung Horeb atau ke gunung Sinai. Saudara lihat enggak? Tuhan tahu saat anaknya capai dan lelah, dia tidak menuntut banyak. Dia tahu kapan anaknya butuh istirahat, dia tahu kapan anaknya butuh Ini Elia nabi yang diurapi Tuhan. Kalau ada satu nabi yang saya pilih untuk dimainkan dalam drama, saya akan pilih Elia, bukan Musa, bukan yang lain. Kenapa? Elia keren. Dia bisa turunkan api dari langit dan dia tidak mati. Diangkat naik kereta kuda berapi, keren banget. Tapi justru di balik kuasa yang Tuhan percayakan, dia manusia biasa. Dan ada saatnya dia lelah. Pengen mati aja Tuhan, udah. Tapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu jiwa yang seperti itu nggak bisa dikerasin. Jiwa yang di titik terendah itu tidak bisa dimarahin. Tuhan tidak bicara kepada Elia saat itu. Ngapain kamu di sini? Aku mengangkat engkau untuk menjadi nabi yang luar biasa yang memenangkan bangsa Israel. Kenapa kamu ingin mati? Tuhan tidak bilang, tidak percayakah kamu kepadaku? No. Dia memberikan apa yang Elia butuhkan.
Dan apa yang Elia butuhkan saat itu? Waktu. Untuk apa? Untuk kembali pulih dari segala kelelahan dan kesusahan. Dan saudara, makanya mau segimanapun kita sakit di rumah sakit, di opname, selalu tubuh itu harus diisi oleh nutrisi. Ya, lewat infus, cairan. Nggak bisa mengunyah pun makanannya di blend, dimasukkan lewat sonda. Makanan itu perlu. Pemulihan itu perlu secara fisik. Dan Tuhan gembala yang baik, Dia tahu dombanya, Dia tahu hatinya, Dia tahu jiwa dari dombanya yang sedang lelah. Dia kasih istirahat, ya udah, istirahat dulu. Ya udah, ini makan, minum dan lain sebagainya. Dan akhirnya dari cerita Elia, akhirnya dia naik terus berjalan. Makanya kalau kita lihat di Mazmur 23, ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Setelah kondisi fisiknya yang diperbaiki oleh Tuhan, rumput hijau, air, Daud bilang, tidak dibilang ia mengenyangkan perutku. Tidak dibilang ia membasahi kerongkonganku yang kering. Tapi dibilang ia menyegarkan jiwaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, he restore my soul. Dia pemulih. Dia memulihkan jiwaku. Restore, dia mengembalikan jiwaku ke kondisi yang sebelumnya. Saat Elia terakhir dia diberi makan dan minum. Terus dia jalan. Jalan yang terakhir dia bisa naik ke gunung Tuhan. Sekitar 400 kilometer itu dia bisa jalan. Karena apa? Kekuatan dari makanan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia masuk ke dalam sebuah gua. Tapi makanya Yesus sendiri pun pernah bilang, marilah datang kepadaku, hai kau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu bicara mengenai fisik, beban berat mengenai psikis, pikiran, jiwa. Dibilang aku akan memberikan kelegaan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I will give you rest. Istirahat. Rest itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya seperti kursi. Ini saya berdiri saya kan harus berdiri 45-50 menit. Khotbah aja. Sebelum itu harus berdiri pas puji-pujian. Ada kursi, habis saya beres. Terus saya duduk. Itu tuh. Rest itu kelegaan yang keluar dari dalam diri kita. Dan itu sebetulnya seperti nafas terakhir yang kita buat ya semua orang ya sebelum mati. Makanya disebut rest in peace. Nuh, arti katanya juga rest, beristirahat. Rest seperti itu yang Tuhan berikan kepada mereka yang datang kepada Dia. Nah, saat Elia naik ke Gunung Horeb, dia masuk ke gua. Dia masih menyendiri. Tapi dia sudah lebih dekat kepada Tuhan karena dia ada di gunung Tuhan. Apa yang Tuhan bilang? Apa yang kau kerjakan di sini, Elia? Tuhan gak marah. Tuhan gak, begini yang kamu lakukan untuk aku setelah apa yang aku lakukan untuk kamu.
Tuhan menuntut? Tidak. Tuhan hanya bertanya, apa yang kamu kerjakan di tempat ini? Enggak, saudara, kadang-kadang kelelahan dalam jiwa, kelelahan dalam hidup, ketakutan dari apa yang mengejar, bisa membawa kita ke satu tempat yang bukan seharusnya. Tempat yang Tuhan tidak panggil kita di situ. Satu keadaan yang bukan keinginan Tuhan kita miliki. Tapi kita lari, kita jauh. Kenapa? Karena capek. Dan masuk ke gua, itu bicara masuk ke satu tempat yang terisolasi. Aku tidak mau ketemu siapa-siapa. Aku hanya ingin menyendiri. Capek. Tapi Tuhan yang baik, dia, apa yang kau kerjakan? Satu pertanyaan biasa. Dan Elia jawab dengan satu keluhan, saya tidak akan katakan karena terlalu panjang. Lalu Tuhan panggil, keluar Elia. Dia tidak keluar. Lalu dibilang menurut firman Tuhan, meniuplah angin yang sangat besar yang membelah dan yang menghancurkan batu. Saudara, angin kencang kita pernah lihat, tapi angin yang bisa membelah dan menghancurkan batu kita tidak pernah lihat. Itu hanya angin yang Tuhan kirim kepada Elia di Gunung Horeb saat itu. Tapi dibilang Tuhan tidak ada di situ. Lalu ada gempa bumi yang sangat dahsyat menggoncang gunung itu. Tapi dibilang apa juga? Tuhan tidak ada di situ. Lalu ada api yang besar menyala, membakar. Tapi Tuhan tidak juga ada di situ. Lalu dibilang di dalam ayat itu, coba. Saya tidak tulis ayatnya, tapi dibilang ada, kalau dalam bahasa Indonesianya, ada angin sepoi-sepoi yang bertiup. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, a still small voice. Satu suara yang kecil, yang lirih, yang tenang. Dan saat dia mendengar suara yang kecil, yang tenang, yang lembut itu yang membuat dia keluar dari gua dan berdiri di pintu. Saudara, kita tidak bisa menarik orang yang terluka hatinya, yang patah harapannya, yang lumpuh imannya dengan kata-kata yang keras. Dengan kata-kata teguran, dengan kata-kata penghakiman. He knows our hearts. Tuhan gembala yang baik tahu hati manusia yang sesungguhnya itu seperti apa. Kita boleh saja pasang muka seperti orang yang kuat. Tapi sebetulnya hati kita rapuh, mudah kecewa, mudah patah, mudah lemah, mudah jatuh. And he knows how to talk with that kind of hearts. Maaf, saya nggak tahu kenapa saya jadi pakai bahasa Inggris. Tapi dia tahu bagaimana cara bicara dengan orang yang seperti itu. Ada yang Tuhan mau katakan, kamu boleh punya segala kekuatan, kekuasaan. Kamu bisa tunjukkan angin yang besar, kamu bisa datangkan gempa yang besar, kamu bisa hadirkan api yang besar. Tapi itu tidak akan menggerakkan hati mereka. Harus ada suara yang tenang, suara yang lembut, suara yang halus. Makanya di dalam Amsal pun kan dibilang, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tapi perkataan pedas membangkitkan amarah. He knows that. Dia tahu itu. Dia kasih tahu ke kita. Kalau ada orang yang kecewa, yang patah hati, datang seperti Tuhan berbicara. Kamu tidak bisa menggunakan, Tuhan menggunakan kuasanya loh. Dia bikin angin besar, dia bikin gempa, dia bikin api ada. Dia gunakan kuasanya. Tapi dibilang apa? Tuhan tidak ada di situ. Bukan itu yang menarik Elia.
Tahu saudara, Tuhan Maha Kuasa. Apakah dia tidak bisa menarik Elia dengan seperti di film-film tangannya? Tarik keluar. Bisa. Tapi kalau dia jalan sendiri, dia mendekat kepada Allah. He draws near to me. He draws near to God. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka firman Tuhan juga bilang, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat kepadamu. Gembala yang baik tahu bagaimana bicara dengan dombanya yang lemah. Maka dibilang juga kan, dia tidak mematahkan buluh yang patah terkulai. Dia tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Tapi dia restore, dia kembalikan itu semua. Dia pulihkan itu semua kepada keadaan yang semula. Itu gembala yang baik. Dan itu gembala yang kita kenal. Dia tahu bagaimana bicara kepada kita. Dalam satu ayat lagi dibilang, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tapi lidah orang yang ganas atau yang kejam. Itu kalau saudara pengen tahu ayatnya di Amsal 15 ayat 4. Melukai hati. Dia tahu Elia sedang capai. Saudara, kondisi apa lagi yang bisa lebih parah dari seseorang yang sudah pengen mati? Nggak ada. Paling parah itu pengen mati, pengen bunuh diri. Udah gak pengen hidup lagi karena dia tidak melihat satu keadaan yang berharga di dalam hidupnya. Tapi saat Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan bicara dengan suatu suara yang tenang. Keluar Elia, berdiri di pintu. Tuhan tanya sekali lagi, apa yang kamu kerjakan di sini? Pertanyaannya sama. Jawaban Elia sama. Akhirnya Tuhan berfirman, pergi, kembali ke jalanmu. Urapi dia, urapi dia, urapi dia. Singkatnya, akhirnya Elia pergi mendengar suara Tuhan. Tapi, saudara, dia menyegarkan, he restores my soul. Dia mengembalikan kondisi keadaan kita yang hancur kepada kondisi yang semula. Ini hati ini rapuh. Nanti kuat, nanti lemah. Nanti naik, nanti turun. Nanti percaya, nanti ragu. Nanti berani, nanti takut. Nanti maju, nanti mundur. Ada turun naiknya. Tapi gembala yang baik, dia lihat saat ada dombanya yang lemah, dia angkat. And he restores my soul. Cuman satu hal kita perlu lakukan sebagai domba. Peka. Saat kita dalam kondisi seperti Elia, yang hancur, yang patah semangat, yang udah mau mati aja. Peka. Karena apa? Karena Tuhan bicara dengan suara yang halus. Dia tidak bicara dengan suara yang keras. Peka. Dengar. Apakah dia ada suara yang berbicara kepadamu? Apakah dia berbicara kepadamu hari ini, pagi ini secara pribadi? Peka. Percaya. Apa yang dia perbuat tidak pernah membawa kita kepada kondisi yang lebih buruk daripada kemarin. Selalu dia membawa kita ke tempat atau kondisi yang lebih baik, saudara. Makanya, ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Tapi saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Saya mau akhiri di situ. Ia memberikan makanan.
Ia memberikan minuman. Dan dia memulihkan hati kita yang lemah. Saat Elia lemah, dia menjauh, dia menarik diri. Dia lebih baik sendirian. Dia merasa tidak percaya kepada siapapun. Semua orang ingin mengejar, ingin membunuh aku. Lebih baik aku sendiri. Even God he didn't trust. Tuhan sekalipun dia tidak percaya karena dia ingin mati. Tapi saat dia sendirian, justru Tuhan datang menemani. See, you'll never walk alone. Kalau kata Liverpool bilang, kamu tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menemani. Kadang di saat kesendirian kita itu, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk kehadiran Dia sebagai Tuhan, sebagai teman, sebagai gembala, lebih terasa di dalam kehidupan kita. Dan saat Dia memulihkan, Elia bangun kembali, dia keluar dari guanya yang gelap, guanya yang sendirian. Dia keluar menuju satu terang, satu hari yang baru. Untuk apa? Untuk kembali ke jalannya. Jalan yang Tuhan sudah tentukan. Saudara yang baik yang saya kasih dalam Tuhan. Kita semua punya jalan masing-masing di dalam Tuhan. Panggilan kita berbeda-beda. Tapi Tuhan sudah buat satu jalan yang Tuhan sudah sediakan secara spesifik untuk saudara dan saya. Kadang kita tersesat. Kadang kita ambil jalan lain. Tapi Tuhan baik, dengan tongkatnya Dia meraih kita untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Jangan takut saudara. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan kekurangan satu apapun. Mari saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Hanya Dia yang kita butuhkan, hanya Dia sumber kehidupan kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa dan yang akan selalu menolong kita. Mari kita angkat satu pujian, satu-satunya yang Kau andalkan. Naik lagi boleh? Mari kita bangkit berdiri saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Aku hanya akan berharap padamu. Kita nyanyi sekali lagi dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Dengan penuh iman katakan kepada Dia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Katakan dengan sepenuh hati bahwa Dia satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati
Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah kembali dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, yang kembali mengingatkan kami Tuhan untuk selalu dengan sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan sebagai gembala kami yang agung Tuhan. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua persoalan, semua apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung. Dan kami tidak akan kekurangan apapun Tuhan ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tanamkan firman-Mu ini Tuhan di dalam hati setiap kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, yang sudah Engkau pakai menjadi saluran firman-Mu, berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus memakai hamba-Mu dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarga besarnya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Dan sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami. Kiranya Engkau memberkati setiap persembahan syukur kami ini Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, Tuhan, ku mau kerja bagimu. Yesus, ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu, Yesus. Ku mau kerja bagimu, Yesus. Ku mau kerja bagimu, semua hanya bagimu. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Dalam waktu susah ataupun senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kita di pagi menjelang siang hari ini, kita akan bersama-sama menyerahkan anak kekasih kita, anak kekasih dari Saudara Thomas Kurniawan dan Ibu Elisa, anak yang bernama Sheverlyn Elora Kurniawan. Saya persilahkan untuk maju ke depan, nanti Bapak Pendeta Revi Wandatu untuk memimpin prosesi penyerahan ini. Dan saya juga mohon kesediaan para diaken, para hamba-hamba Tuhan untuk mendukung, untuk maju ke depan.
Tes. Saudara, di hadapan kita ada keluarga dari Bapak Thomas Kurniawan, yang lebih sering dikenal TK ya, dan Ibu Elisa. Ini anak pertama, dengan nama Sheverlyn Eleora Kurniawan. Penyerahan anak adalah proses yang biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi saat itu, diserahkan kepada Tuhan sebagai lambang dari penyerahan kepada perlindungan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat dan Tuhan yang menjaga. Baik saudara, mari kita angkat tangan saudara kalau boleh ke arah ke depan, sehingga kita boleh memberkati anak ini. Kedua orang tua boleh berdiri. Ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini. Di hadapan kami, jemaat, dan di hadapan Engkau Tuhan, berdiri keluarga dari Bapak Thomas dan Elisa dengan putrinya yang sudah Kau percayakan, Sheverlyn. Kami percaya Tuhan, buah dari pernikahan mereka adalah anugerah yang Kau percayakan. Oleh karena itu, sebagaimana firman yang Tuhan katakan, bahwa anak adalah milik pusaka Allah yang diberikan kepada manusia, kiranya Engkau berkati keluarga ini, menjadi ayah ibu yang bertanggung jawab, penuh dengan hikmat Tuhan, takut akan Allah, ada di dalam kehidupan mereka berdua, sehingga mereka boleh membesarkan, mendidik Sheverlyn di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Sheverlyn ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya turun segala berkat, segala perlindungan dari Tuhan yang Maha Besar, boleh hadir dari usia yang muda sampai usia yang dewasa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di atas anak ini. Saat dia tumbuh besar, kesehatan menjadi miliknya, kepandaian menjadi miliknya, takut akan Allah menjadi miliknya. Kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, saat dia sekolah nanti, kepandaian boleh menjadi miliknya juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan berdaulat, Engkau yang akan memelihara, hidupnya ada di dalam tangan-Mu. Dia akan seperti anak panah yang melesat menuju sasaran, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jadikan dia anak yang riang, jadikan dia anak yang menyenangkan hati orang tua dan keluarga, terutama jadikan dia anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau sudah dengar dan jawab doa kami. Hidup Sheverlyn mulai hari ini dan selama-lamanya akan ada di dalam tangan-Mu. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya kita punya Allah yang Immanuel yang menyertai setiap kehidupan kita. Nanti setelah ini Pak Pendeta Revi Wandato akan tutup ibadah ini dalam doa berkat. Bapak Pendeta Revi Wandato maju ke depan. Kita namanya disebut Immanuel. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami, inilah yang menjadi pengakuan iman kami. Immanuel,
Engkau Allah yang beserta dengan kami. Janji-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami sekalipun. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Gembala yang senantiasa memberikan semua kebutuhan kami. Gembala yang membawa kami ke tempat yang baik, rumput hijau, air yang tenang. Dan terutama kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang memulihkan setiap keadaan kami. Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah kami. Dan Engkau tetap hadir di dalam hidup kami. Jamahan-Mu, lawatan-Mu yang memungkinkan kami berbeda kemarin dengan sekarang. Kami percaya perubahan akan terus berjalan di dalam kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap hati yang terluka. Engkau yang memulihkan setiap hati yang hancur. Engkau yang memulihkan setiap hati yang lemah. Engkau yang memulihkan setiap hati yang tidak percaya. Engkau Tuhan yang terlalu baik untuk meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa hadir di saat kesendirian kami. Engkau datang, Engkau menjamah, Engkau menguatkan kami, Engkau memanggil kami dekat lagi kepada Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah habis kasih setianya. Panjang sabar selalu ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap domba-domba-Mu yang datang pada hari ini. Domba yang mengenal nama-Mu, domba yang setia, domba yang taat saat dipanggil oleh gembalanya yang agung. Domba yang senantiasa datang mendekat untuk mencari sumber kehidupan itu. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan, penggembalaanmu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan boleh ada di atas setiap hidup mereka. Di dalam setiap pekerjaan, karir, usaha, apapun yang mereka kerjakan sebagai mata pencarian, Engkau berkati. Sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, Engkau berkati. Sebagai pelayan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Semua yang mereka kerjakan dengan tangan mereka selama itu kebaikan, Engkau akan buat mereka berhasil. Perlindungan-Mu akan menyertai mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Jauhkan mereka dari orang-orang yang berniat mencelakai. Penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa membela mereka di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau pulang sebentar berpisah satu sama lain. Tapi kami mau pulang dengan gembala kami yang baik. Gembala yang senantiasa memimpin kami. Oleh karena itu saudara, angkatlah tangan dan hati kita arahkan kepada Dia. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah yang menjadi Bapa kita. Kasih sayang, damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus. Senantiasa mempersatukan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.